Tapi kalau kita tidak punya angka 1 dalam hidup kita, maka apapun yang kita punya, apapun yang kita raih selama ini, hidup kita tidak bernilai apapun. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya? Good. Gimana teman-teman yang puasa? Lancar puasanya? Belum ada yang bolong-bolong kan? Kalau belum ada yang bolong-bolong, mantap. Guys, jadi di tab ini sekarang selain program reaction celebrities, sekarang di tab ini juga saya buat ada program yang namanya TAPE. Apa itu TAPE? TAPE itu adalah tab education atau tab edukasi. Jadi, apa yang termasuk dalam TAPE ini? Semua hal yang bersifat edukasi, pengetahuan. Pengetahuan itu nggak cuma sekedar sains, ilmu pengetahuan, tapi juga filsafat dan segalanya yang bersifat itu memberikan wawasan bagi kita, memberikan pengetahuan bagi kita. Jadi, tema tab kali ini adalah filsafat, atau tema dan judul dari video tab kali ini adalah filsafat uang. Oke ya, tonton terus sampai habis video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan kalau kalian setuju dengan isi video ini, kalian like, kalian share di sosmed kalian. Dan kalau kalian mau komen, silahkan komen. Kolom komentar tidak pernah ditutup dan saya suka dengan komentar para netizen. Oke? Nah, filsafat uang. Guys, ini di tangan saya ada uang 10.000. Ini ada uang 10.000. Jadi, uang 10.000 ini kenapa kita katakan uang ini bernilai 10.000? Karena ada satu angka 1 dan ada deretan 4 angka 0 di belakangnya. Ada angka 1, ada deretan 4 angka 0 di belakangnya. Benar nggak? Nah, kalaulah angka 1 ini saya tutup, berapakah nilainya ini? Angka 1-nya saya tutup, berapakah nilainya ini? Sekali lagi pertanyaan saya, jika angka 1-nya ini saya tutup, berapakah nilainya ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau ada yang bisa jawab langsung tulis di kolom komentar ya guys. Nah, oke, saya kasih tahu sekarang jawabannya dan apa makna di balik ini. Guys, ini hanyalah sebuah kertas yang isinya ada lambang negara dan ya instrumen-instrumen penting ya yang harus ada di dalam uang, termasuk nilai A, termasuk juga nomor seri dan segala macamnya. Tapi kita sekarang gini, kita ngomong nilai uang, nilainya ya. Kertas ini bernilai 10.000 karena apa? Ada angka 1 dan deretan 4 angka 0 di belakangnya. Kalau cuma 3 angka 0, nilainya berarti 1000. Karena cuma apa? 3 deretan angka 0 di belakangnya. Kalau cuma ada 2 angka 0 di belakangnya, berarti nilai uangnya 100. Tapi kalau saya tutup ini angka 1-nya, sekali lagi saya katakan, kalau saya tutup angka 1-nya, kertas ini hanya bernilai 0. Kertas ini hanya memiliki deretan 4 angka 0. Tapi kertas ini tidak punya nilai lebih dari itu. Hanya deretan 4 angka 0 kertas ini. Nah, lihat nih. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik.
Angka 1 itu punya peranan sangat penting di kertas ini yang menjadikan kertas ini bernilai 10.000. Oke, apa makna atau filosofi yang bisa kita dapat di balik uang ini? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran berharga atau pelajaran yang penting bagi kita dari uang? Oke guys, jadi sama seperti hidup kita. Kita boleh memiliki apapun dalam hidup kita, itu bagus. Karena apa? Itu akan membuat nilai hidup kita semakin bertambah. Tapi kalau kita tidak punya angka 1 dalam hidup kita, maka apapun yang kita punya, apapun yang kita raih selama ini, nilainya ya sama seperti uang ini tadi. Hanya sebatas angka 0. Tidak punya nilai apa-apa. Hidup kita tidak bernilai apapun. Maka dari itu kita perlu memiliki angka 1 itu dalam hidup kita. Atau saya ganti sedikit katanya, kita perlu memiliki yang terutama dalam hidup kita. Angka 1 itulah yang terutama. Kalau bagi saya pribadi, yang terutama bagi saya, yang jadi angka 1 dalam hidup saya adalah Tuhan. Itu bagi saya pribadi ya. Terserah bagi kalian. Tapi esensinya adalah hidup kita bisa bernilai, hidup kita bisa menjadi berharga karena ada angka 1 di depannya. Dan jangan salah letak. Maksud jangan salah tempatkan sesuatu itu menjadi angka 1. Karena belum tentu itu angka 1. Bisa jadi itu hanya angka 0 juga kan begitu. Ya kan? Oke? Itulah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih berharga, lebih bernilai. Kalau enggak, ini seabrek-abrek nih pencapaian kita selama ini, seabrek-abrek yang kita punya sini selama ini. Ya sama seperti nilai uang ini. Ada seabrek-abrek 4, angka 0. Tapi kalau nggak ada angka 1 di depannya ya sama aja. Ini hanya sebuah kertas yang bernilai 0. Maka dari itu kalau saya pribadi menempatkan Tuhan dalam hidup saya. Percuma saya punya abrak yang bisa saya miliki, yang bisa saya raih. Tapi kalau nggak ada Tuhan dalam hidup saya ya hidup saya bernilai 0. Sama seperti kertas ini tadi. Paham? Sampai sini paham maksud saya? Nah, saya kembali ke uang. Kalaupun cuman ada 3 angka 0 di belakangnya, kertas ini kan bernilai jadi 1000. 1000 masih lebih tinggi nilainya dari 0. Kalaupun cuman ada 2 digit angka 0 di belakang angka 1-nya, kertas ini bernilai 100. Masih lebih tinggi nilainya dari 0. Kalaupun seburuk-buruknya 1 angka 0 di belakangnya, kertas ini bernilai 10. Masih lebih tinggi nilainya dari 0. Sama seperti hidup kita. Makanya itu kalau saya pribadi, saya begini, kalau saya tidak punya Tuhan dalam hidup saya, mau seisi dunia ini pun bisa saya miliki, saya punya, hidup saya nilainya 0. Diri saya nilainya 0. Tapi pun kalau hanya sebatas yang saya punya, contoh, hanya rumah sederhana, dengan hanya semua serba sederhana, tapi saya punya Tuhan dalam hidup saya, itu saya lebih bernilai hidup saya dibandingkan daripada saya punya seisi dunia ini dengan segala halnya, tapi saya tidak punya Tuhan dalam hidup saya. Maka dari itu, edukasi saat ini bagi kita semua adalah
Tetapkan apa yang menjadi terutama dalam hidup kita, dan jangan salah tempatkan untuk yang menjadi terutama dalam hidup kita. Paham? Kalau saya menempatkannya Tuhan, terserah bagi kalian. Tapi saya menyarankannya kalian letakkanlah Tuhan dalam hidup kalian. Itu yang menjadi terutama. Bukan menjadi di deretan angka nolnya ya Tuhannya ya, tapi Tuhan itu menjadi angka satunya. Karena itulah yang akan membuat yang kalian miliki selama ini menjadi bernilai. Sama seperti uang nih. Saya tunjukkan kembali, biar kenapa saya ulang-ulang, biar kalian semakin paham. Angka 0 ini punya nilai karena ada angka 1 di belakangnya. Kalau nggak ada angka 1 di belakangnya, 0 tetap. Paham? Nah, di tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini, di tengah situasi pandemik sekarang ini, di mana-mana seperti para pengusaha sektor bisnis banyak yang tengkurap. Tahu tengkurap? Nungging. Kalau nggak tahu nungging, nyungsep. Banyak PHK terjadi di mana-mana. Semua serba tidak pasti. Bahkan kita sering mendengar. Saya percaya kita pasti sudah sering mendengar atau melihat berita, kabar. Banyak orang yang sudah kelaparan, bahkan nggak makan. Karena apa? Situasi sekarang ini. Situasi sekarang ini membuat hati kita ketar-ketir, hidup khawatir, hidup di tengah ketidakpastian. Maka dari situ kita perlu sebuah kepastian. Saya pribadi memiliki sebuah kepastian, yaitu apa? Tuhan. Karena Tuhan itu yang maha pasti. Pasti kemahakuasaannya, pasti kasih sayangnya, dan pasti segala kemahaannya. Jadi, di tengah situasi yang tidak pasti ini adalah ada sebuah kepastian. Kepastiannya apa tuh? Tuhan. Jadi, Tuhan itulah sebuah kepastian di tengah ketidakpastian hidup sekarang ini. Itu. Kenapa? Itu erat kaitannya dengan tadi. Kalau kita meletakkan Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidup kita, menjadi yang terutama, bukan sekedar yang utama, tapi kalau memakai awalan kata coba belajar bahasa Indonesia. Itu berarti artinya berarti paling, berarti itu nomor 1 gitu. Jadi kalau kita meletakkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita, menjadi nomor 1, kita memiliki kepastian di tengah ketidakpastian hidup sekarang ini. Oke guys? Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dari filsafat uang yang saya bagikan sekarang ini. Jika kalian, seperti yang di awal saya sampaikan, jika kalian suka atau kalian setuju dengan video ini, silahkan kalian like dan kalian share di sosmed kalian. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena itu gratis guys. Kenapa? Dengan menekan tombol lonceng, setiap kali saya upload video, setiap kali saya buat konten yang baru, kalian pasti dapat notifikasi di handphone kalian. Oke guys, dengan kalian subscribe channel ini, itu berarti kalian mendukung channel ini agar lebih berkembang dan lebih bisa menjangkau banyak orang, untuk bisa berdampak positif bagi banyak orang. Dan itu juga berdampak bagi saya adalah begini, saya menjadi lebih bersemangat. Berarti ini orang-orangnya, kalian ini mendukung saya, kan saya jadi lebih bersemangat, kan begitu. Oke guys, nah seperti tadi di awal juga saya sampaikan, jadi ini program TAPE. Jika kalian suka dengan program TAPE, silahkan komen, "Bang, edukasi ini bang, buat aja di kolom komentar." Mau edukasi tentang apa, silahkan buat. Kalau memang bisa saya buat, saya buat. Oke guys. Nah, akhir kata dari saya adalah begini. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar, nggak bolong-bolong. Dan bagi teman-teman yang tidak menjalankan ibadah puasa seperti saya, ayo kita hormati saudara-saudara kita sebangsa tanah air yang sedang menjalankan ibadah puasa. Toleransi itu penting, karena dengan toleransi kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Oke guys, salam hormat dari saya, Tuhan memberkati. Yuk, bye-bye.